Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama horor dengan judul Menyantet Suamiku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih and so just try keep up with me. Sudah, ayo kita bubar. Mereka sudah pulang. Tinggallah Nilam dan Mbak Darti. Nilam tak henti berterima kasih pada tetangga baiknya itu. Mbak, makasih ya. Kalau nggak ada Mbak, entah gimana jadinya aku. Sama-sama Nilam. Kita sebagai tetangga harus saling tolong menolong ya kan? Tutur Mbak Darti mengelus tangan Nilam. Tetangga satu ini banyak membantu Nilam selama ini, termasuk membantu dalam segala hal. Nilam menganggukkan kepala. Mbak Darti akhirnya pulang ke rumah menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum selesai. Lam, aku pulang dulu ya. Tadi lagi masak buru-buru aku tinggalin. Kirain ada apa. Iya Mbak, makasih ya. Kalau nggak ada Mbak, mungkin aku sudah habis sama mertua dan tante itu. Sama-sama nih Lam. Aku pulang dulu ya. Iya Mbak. Sepeninggal Mbak Darti, Nilam tinggal seorang diri. Ia buru-buru masuk ke dalam rumah untuk melihat bayinya. Sayang, anak mama masih tidur rupanya. Untung suara nenek kamu gak bikin kamu bangun. Bau yang nyenyak ya Senak ya. Nilam mencium pipi halus bayinya. Ia belai rambut dan juga wajah bayi mungil itu. Dalam hati Nilam merasa sedih. Tak henti-hentinya ibu mertua mengganggu hidupnya. Capek sekali mama hari ini nak. Nenek kamu datang lagi ke sini. Mama bukan cuma dimarahi tapi juga dikasari. Sedih hati mama nak. Air mata Nila menetes. Di saat hatinya terluka seperti ini, ia tak tahu harus mengadu kepada siapa. Keluarga tak ada, suami juga tak ada. Hanya bayi kecilnya lah tempat ia berkeluh kesah. Sayang, kamu sehat-sehat ya nak ya. Jangan rewel, jangan nangis. Mama cuma sendiri di sini, nggak ada yang bantu. Kalau kamu rewel nanti mama jadi sedih. Baik-baik ya sayang. Meski tak ada jawaban dari bayi mungil itu, entah mengapa Nilam suka sekali bicara dengan bayinya. Di tengah kegundahan hatinya tiba-tiba terbesit pikiran buruk di kepala Nilam. Gimana kalau aku datang lagi Mbak Dukun itu ya? Aku minta Mbak Dukun biar kerjain ibu mertuaku. Biar dia tahu rasa. Udah bikin aku sakit hati dan juga malu sama tetangga. Sejenak Nilam berpikir keras bagaimana membalas sakit hatinya. Tapi lagi-lagi logikanya kalah dengan keadaan. Bagaimana ia bisa pergi jauh dari rumah sementara ia sudah punya bayi sekarang. Aku gak mungkin bawa bayiku ke rumah Mbak Dukun itu. Dan gak mungkin juga aku tinggalin dia sama orang lain. Aku gak tega sama sekali. Aku sayang sekali sama anakku. Terbesit pikiran untuk meninggalkan bayinya sama tetangga. Tapi lagi-lagi ia tak tega. Pikiran buruknya lagi-lagi muncul. Bagaimana jika anaknya nangis minta susu? Bagaimana kalau tetangganya tidak menjaganya dengan baik? Bagaimana jika suaminya tahu jika dia pergi lalu meninggalkan bayinya pada orang lain? Pasti suaminya akan sangat marah kepadanya. Akhirnya Nilam menyerah dan pasrah dengan keadaan. Ia terpaksa harus mengubur rasa sakit hati dan juga dendam. Sejak mendatangi dukun itu, Nilam jadi orang yang begitu pendendam dan ingin membalaskan sakit hatinya. Meski masalah yang ia hadapi hanya sebatas masalah mertua dan menantu. Sore hari, Heri akhirnya pulang ke rumah. Kali ini Heri pulang dengan membawa oleh-oleh untuk Nilam. Assalamualaikum Nilam. Iya mas. Waalaikumsalam. Nilam segera bangkit membuka
membukakan pintu untuk suaminya. Bayinya sudah ia mandikan. Lalu ia taruh di sofa bayi. Ini, Mas bawa pulang makanan untuk kamu. Wah, apa ini Mas? Buka aja. Pasti kamu suka. Nilam begitu antusias membuka hadiah yang dibawa pulang oleh suaminya. Begitu ia buka, aroma masakan khas Padang langsung menguar. Waduh, sate Padang. Awalnya Nilam begitu senang dan bersemangat sekali. Namun seketika ia teringat pesan Mbak Darti. Ia tak boleh makan sate. Meski perutnya sudah sangat lapar, tapi ia urungkan. Ia tak boleh memakan makanan ini. Bisa-bisa fatal akibatnya. Mas, iya kenapa dek? Kamu gak suka? Bukan Mas, aku lagi diet. Kamu aja lah yang makan. Alah, untuk apa diet? Kamu kan lagi menyusui, butuh makanan lezat dan bergizi supaya ASI kamu lancar dan anak kita juga kenyang. Udahlah, gak usah diet segala. Makan apa saja. Kamu gak boleh diet. Nanti anak kita ileran tahu. Nilam jadi merasa serba salah. Lidahnya sangat ingin menyantap sate Padang itu, tapi logikanya selalu melarangnya. Posisi serba salah dan serba sulit. Udah, gak usah banyak mikir. Makan aja. Lagian kamu kan gak masak. Aku sengaja bawa pulang sate biar kamu gak usah masak lagi. Aku tahu kamu pasti capek ngurus bayi kita. Makanya aku beli makanan yang praktis. Tinggal makan. Aku beli 2. 1 seorang kita. Aku mandi dulu. Habis mandi kita makan bareng ya. Nilam tak menjawab perkataan Heri. Suaminya langsung beranjak menuju kamar mandi. Jam sudah mendekati waktu maghrib. Nilam menutup pintu dan jendela yang ada di rumahnya. Ia ingat betul pesan orang tua, kalau punya bayi di rumah, kalau mendekati waktu maghrib, segera tutup pintu dan jendela, agar tidak masuk setan atau makhluk halus yang akan mengganggu si bayi. 10 menit berlalu, Heri sudah selesai mandi dan mengganti pakaian. 1 piring sate sudah terhidang di meja makan. Kamu gak makan dek? Mas duluan. Aku lagi kasih ASI untuk sendu. Iya sudah. Aku makan duluan ya. Heri menyantap sate dengan lahap. Aroma dari bumbu sate tercium begitu menggugah selera. Ada keinginan untuk melahap makanan itu di benak Nilam. Tapi dia takut efek dari susuk yang dia pakai akan luntur. Jadi rugilah. Aku sudah siap. Sini sendu sama aku. Kamu makan dulu. Heri sudah selesai menyantap makanan malamnya. Tak ingin membuat istrinya kelaparan, ia segera bangkit untuk menggendong sang bayi. Nilam sebenarnya sangat lapar sekali, tapi ia tak boleh makan sate. Akhirnya pikirannya pun jadi kalut. Kenapa dek? Kok kamu kelihatan cemas gitu? Tanya Heri penasaran. Enggak kok. Aku gak apa-apa mas. Beneran? Iya. Kalau ada apa-apa bilang saja sama mas. Sama siapa lagi kamu berbagi cerita kalau bukan sama suamimu? Tumben bicara bijak. Pasti lagi kesambet. Batin Nilam tertawa mendengar ucapan suaminya yang kini berubah seperti bapak-bapak bijak suka ceramah. Mas, aku mau cerita sesuatu sama kamu. Tapi kamu jangan marah ya. Kenapa harus marah? Emangnya ada masalah apa? Nilam bermaksud ingin menceritakan kejadian tadi sore saat mertuanya datang bersama tantenya. Tadi sore ibu datang ke sini sama tante. Apa? Ibu sama tante datang ke sini? Iya mas. Terus? Ibu marah-marah sama aku. Katanya aku menantu jahat yang tega ngusir mertua. Hanya itu saja. Ibu juga narik paksa tangan aku mas. Aku mau diseret, mau diusir dari rumah ini. Loh. Kok bisa begitu? Aku gak tahu mas. Tiba-tiba ibu datang gedor-gedor pintu. Begitu aku buka, ibu langsung marah-marah. Heri merasa pusing dengan ibu dan istrinya. Ada saja masalah mereka berdua. Maafin ibu ya dek. Aku gak tahu harus gimana lagi. Aku gak bisa salahin kamu, tapi juga gak bisa salahin ibu. Dua-duanya adalah keluarga aku. Aku gak tahu harus berbuat apa. Aku hanya bisa minta maaf. Maafkan ibuku yang sudah berbuat kurang baik sama kamu. Iya mas, tapi aku takut mas. Kalau gak ada kamu di rumah, nanti ibu datang lagi, tarik-tarik aku lagi.
Kenapa kamu gak telepon aku? Kan ada HP. Percuma mas, lagian dari sana kamu juga gak bisa pulang terus kan? Kalau pulang pun tunggu waktu 20 menit, keburu habis aku diseret. Kamu jangan berpikiran yang macam-macam. Nanti aku akan datang ke rumah ibu. Untuk apa mas? Ya untuk nasihatin ibu, biar jangan bertengkar terus sama kamu. Jangan mas, ntar ibu ngatai aku tukang adu. Ya ada benarnya juga kan? Tuh kan, kamu nyalain aku. Heri tertawa mendengar ocehan Nilam. Entah mengapa Heri senang membuat Nilam kesal. Ngomong-ngomong, itu sate kapan dimakan? Heri kembali menyuruh Nilam untuk memakan sate. Sejak tadi maghrib Nilam tak mau menyentuh sate itu. Heri pun menjadi curiga. Oh iya, sini, biar mas yang suapin. Nilam pun mulai panik. Ia berkali-kali sudah menolak secara halus, tapi kali ini alasan apa lagi yang harus ia katakan kepada Heri? Mas, sini biar mas yang suapin kamu. Mas tahu kamu pasti lapar kan? Iya mas, tapi gak ada tapi-tapian. Kamu gak boleh diet. Lagi menyusui kok diet. Aku bisa makan sendiri kok mas. Enggak. Aku mau nyopin kamu. Jarang-jarang aku romantis kayak gini kan? Nilam semakin panik. Ia ingin kabur, tapi kabur kemana lagi? Semua alasan sudah ia katakan, ia gak bisa nakal kali ini. Ayo, buka mulutnya. Heri sudah memegang satu tusuk sate, siap untuk diluapkan ke mulut Nilam. Nilam mencoba menutup mulutnya, tapi Heri lagi-lagi memaksa Nilam agar membuka mulut. Buka mulutnya dek. Apa kamu gak lapar? Kalau kamu gak mau buka mulut, nanti aku paksa loh. Nilam tetap menutup mulut dengan kedua tangannya. Semakin keras Nilam menutup mulutnya, semakin Heri tertantang untuk memaksa Nilam. Ayo sini buka mulutnya. Heri sudah mulai kesal dengan tingkah Nilam. Akhirnya Heri mengambil tangan Nilam dengan tangan kirinya. Lalu tangan kanannya memaksa Nilam memasukkan sate ke mulutnya. Ayo, Pertahanan Nilam pun goyah. Tangannya yang kuat menutup mulutnya akhirnya pun kalah dengan tenaga Heri. Akhirnya satu suapan sate berhasil masuk ke mulut Nilam. Meski susah payah menahan diri, akhirnya Nilam pun gagal. Ayo dikunyah. Heri menyapa Nilam lekat. Entah mengapa laki-laki itu hati ini sengaja membeli sate, lalu memaksa Nilam untuk memakannya. Apakah Heri sudah tahu rahasia Nilam? Oke, kita beralih ke sudut pandang Heri. Bunyi handphone tiba-tiba mengganggu konsentrasiku bekerja. Siapa yang nelpon berkali-kali? Aku menghentikan pekerjaan lalu gegas mengangkat handphone. Ya halo? Heri, kamu di mana? Rupanya ibu yang menelpon. Lagi di rumah pelanggan nih, servis AC. Ada apa bu? Heri, jam berapa kamu pulang nanti? Kayak biasa bu, jam 5:30. Ada apa bu? Her, nanti kalau pulang kamu ke rumah beli sate ya. Tumben ibu minta sate, nggak biasanya. Iya bu, tapi nanti habis maghrib. Iya, tapi ini bukan untuk ibu. Terus? Untuk siapa juga? Untuk istri kamu? Nilam, siapa lagi? Emangnya kamu punya istri lain? Enggak bu. Ya udah nanti kamu belikan sate ya, jangan lupa. Tumben ibu perhatian sama Nilam, padahal ibu lagi marah sama Nilam. Ibu gak marahan, dia aja yang gak mau dengar omongan ibu. Ya sudah, jangan lupa ya. Untuk ibu gak usah, ibu lagi gak di rumah. Emang ibu lagi di mana? Ya mau pergi sama tante kamu. Udah ya Her. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah mengakhiri telepon dari ibu, aku segera melanjutkan pekerjaanku yang tadi tertunda. Aku masih penasaran dengan ibuku. Tumben ibuku meminta dibelikan sate bukan untuknya, melainkan untuk Nilam. Sore hari akhirnya pekerjaanku selesai juga. Aku segera menyiapkan segala alat kerja lalu pamit sama rekan kerja. Sebelum pulang ke rumah terlebih dahulu aku beli sate ayam di pinggir jalan. Kebetulan hari ini tidak ramai pembeli, jadi aku tak perlu mengantri. Jam 6 kurang 15 aku sudah sampai di rumah. Kulihat Nilam sedang menyusui sendu. Nih, aku bawa pulang makanan, ucapku pada Nilam. Aku sengaja membeli sate tanpa memberitahunya lebih dulu. Apa itu mas? Coba tebak. Nasi goreng? Bukan. Mie goreng? Bukan. Martabak? Bukan juga. Apa?
Nilam penasaran dengan bungkusan yang kubawa pulang. Aku tahu dia pasti lapar karena dia tak masak. Aku tak menyuruhnya masak karena dia pasti sibuk mengurus bayi kami yang baru lahir. Untuk makan siang biasanya Nilam sering pesan melalui ojol atau melalui aplikasi pesan antar makanan. Sate. Ucapku singkat, padat dan jelas. Tapi raut wajah Nilam tiba-tiba terkejut. Kenapa dia begitu kaget mendengar aku membeli sate? Kenapa, Dek? Kamu gak suka? Bukan begitu, Mas. Terus, kok kamu kaget begitu? Aku lagi diet, Mas. Gak bisa makan sate. Alah, gak ada diet-diet ah. Kamu lagi menyusuin ini, Lam. Kamu harus makan makanan yang lezat dan bergizi. Aku gak mau nanti anakku kekurangan gizi. Gak ada diet-diet. Nilam terlihat sedih saat aku berkata demikian. Apa-apaan dia? Sedang menyusui kok diet? Memangnya kapan aku mempermasalahkan berat badannya? Tapi Mas, gak ada tapi-tapian. Kamu gak boleh diet. Pokoknya makan apa saja lah selagi tidak berbahaya. Nilam kembali terlihat murung dan sedih. Apanya gara-gara aku melarang dia untuk diet, dia jadi sedih? Apa dia takut kalau berat badannya naik aku akan meninggalkan dia? Tentu tidak. Sekarang sudah ada sendu di antara kami. Kalau dulu iya, aku akui memang aku sering bermain api di belakang Nilam. Itu semua karena aku mudah tergoda rayuan wanita. Semenjak Nilam hamil sampai dia melahirkan, aku sudah tak lagi bermain wanita. Sudah cukup perjalanan cintaku. Apalagi sekarang aku sudah punya anak. Mas, aku lagi nyusuin sendu. Kamu makan duluan saja, ucap Nilam seraya matanya ke arah sendu. Baiklah, tapi aku mau mandi dulu. Badanku sudah lengket semua dari pagi sampai sore penuh dengan orderan. Jangankan untuk istirahat, untuk makan saja kami harus kejar-kejaran. Selesai mandi, kini badanku terasa lebih fresh dan segar. Hilang seketika penat dan lelah, perut juga sudah keroncongan. Tak sabar rasanya ingin menyantap sate yang gue beli tadi. Pasti enak sekali. Mas, punya kamu udah aku taruh di piring, di dalam tudung saji. Iya, aku makan dulu ya. Iya Mas. Tanpa menunggu waktu lama, segera aku santap hidangan yang menggugah selera itu. Rasanya enak, nikmat dan lezat. Apalagi ditambah dengan bumbu saus padang, menambah cita rasa sate yang ini. Enak banget satenya, ucapku sambil melirik ke arah Nilam. Ia terlihat tak tertarik sama sekali. Ia hanya fokus menyusui si kecil. Aku sudah siap nih. Sini biar aku yang gendong sendu. Kamu makan dulu. Aku nanti aja Mas, tolak Nilam pelan. Kamu pasti sudah lapar kan? Udah makan dulu, nanti lanjutkan nasinya. Tapi Mas, gak ada tapi-tapian. Nilam masih enggan beranjak. Ku putuskan untuk bangkit, mengambil sendu dari pangkuan ibunya. Lalu kuletakkan bayi mungil itu di sofa bayi. Udah makan dulu. Ku taruh sate dalam piring, tak lupa dengan sendoknya. Nilam masih duduk tak beranjak sama sekali. Ku putuskan untuk menyuapinya. Sini, biar Mas yang suapin. Gak usah Mas. Gak apa, jarang-jarang kan Mas suapin kamu. Nilam terlihat panik tak menentu. Ia berusaha menolak, tapi aku semakin ingin menyuapinya. Udah ayo sini Mas suapin. Nilam menutup mulutnya rapat-rapat. Seolah takut sekali jika sate ini masuk ke dalam mulutnya. Aku jadi penasaran. Sebegitu takutkah istriku makan sate? Buka mulutnya Dek. Nilam masih menutup mulutnya. Aku tak habis pikir, apa yang dia takutkan? Biasanya dia begitu suka makanan ini. Ayo, buka mulutnya. Kalau enggak, hampir habis kesabaranku. Ku pegang tangan Nilam sebelah kiri, lalu ku turunkan tangan dari mulutnya. Sedikit memaksa memang, tapi tak ada cara lain. Dengan berat Nilam akhirnya memakan sate yang aku suapi. Aneh, ada apa dengannya? Bukannya dikunyah, malah diemut begitu saja. Dikunyah dong. Nilam mulai mengunyah sedikit demi sedikit sate yang masuk dalam mulutnya. Tiba-tiba dia seperti akan muntah. Tanpa menunggu lama, dia segera berlari ke kamar mandi memuntahkan isi mulutnya. Kamu kenapa Dek? Tanyaku panik. Kenapa dengan Nilam? Apa dia masuk angin? Atau jangan-jangan Nilam sedang berbadan dua? Nilam, kamu baik-baik saja? Tanyaku panik sambil berdiri di depan pintu kamar mandi. Aku mual Mas, mungkin masuk angin, jawab Nilam dengan nada lemah. Sepertinya dia kehabisan banyak tenaga karena mengeluarkan isi lambungnya. Mau Mas buatkan teh panas?
Boleh mas. Aku segera menuju dapur, kuhidupkan kompor lalu kupanaskan air. Tak lupa kumasukkan bubuk teh lalu kumasukkan sedikit gula pasir. Nilam, ini tehnya sudah siap. Iya mas, makasih. Nilam segera meminum teh hangat yang kuberikan. Wajahnya terlihat pucat. Apakah Nilam benar-benar masuk angin? Nilam, apa benar kamu masuk angin? Iya mas, kenapa? Kamu gak percaya? Bukan. Apa jangan-jangan kamu hamil lagi? Tidaklah. Aku baru 3 bulan melahirkan. Apa mungkin aku hamil lagi? Ya bisa saja. Kan kita sudah berhubungan. Apalagi kamu tidak masuk program keluarga berencana kan? Oh iya mas, aku lupa. Gimana dong? Ya, bagi aku kalau hamil ya jadi sudah akan punya adik lah. Enggak, aku belum siap. Aku tertawa melihat istriku. Apakah benar dia hamil lagi? Jangan-jangan dia cuma masuk angin biasa. Oke, kita sekarang beralih ke sudut pandang Nilam. Aku segera berlari ke kamar mandi. Aku tak boleh makan sate ini sedikit pun. Kukeluarkan semua daging sate yang tadi sempat kukunyah. Di depan Mas Heri aku berpura-pura mual dan muntah. Aku tak ingin semua rencanaku gagal. Nilam, kamu kenapa? Tanya Mas Heri penasaran. Dia terus menggedor pintu kamar mandi karena khawatir aku muntah-muntah. Aku kenapa-napa mas, cuma muntah. Nilam, kamu masuk angin ya? Atau jangan-jangan kamu hamil? Apa? Hamil? Aku kan baru siap melahirkan kemarin, gimana bisa hamil lagi? Kenapa sih laki-laki ini? Aku pura-pura muntah saja sudah dikira hamil. Ada-ada saja pikirannya. Ya bisalah, kan kita sudah berhubungan. Apalagi kamu gak melakukan KB. Gak mungkin lah. Kalau kamu ragu, mending kamu tes saja nanti. Ingin tertawa tapi aku takut kalau Mas Heri curiga kepada aku. Mas buatkan teh panas ya? Iya mas, boleh. Langkah kaki Mas Heri terdengar semakin menjauh. Aku segera membersihkan mulutku dengan air. Jangan sampai mulutku masih tersisa daging sate. Bisa gawat kalau aku menelan daging sate tadi. Bisa gagal semua rencana yang sudah aku susun. Kok Mas Heri maksa banget sih? Padahal kan aku sudah berkali-kali nolak makan sate, tapi tetap aja dipaksa. Kenapa dengan dia ya? Nilam, teh hangatnya udah siap. Iya mas. Aku segera keluar dari kamar mandi. Mas Heri sudah berdiri dengan tangan memegang secangkir teh. Ini, minum dulu. Aku langsung meneguk teh hangat sampai tandas. Lega sekali rasanya. Kamu beneran hamil, Nilam? Apa sih mas, ngaco kamu ah. Lagian, kamu muntah-muntah tadi. Aku cuma mau masuk angin mas. Tadi aku lupa telat makan, makanya perut aku berangin. Makanya kamu jangan telat makan dong. Gimana gak lupa mas, aku sendirian di rumah ngurus anak, ngurus kerjaan rumah tangga, nyapu, nyuci, beberes rumah, mandiin anak. Hampir lupa buat makan. Ya mau gimana lagi nih Lam, kita belum punya uang buat sewa ART. Kuputuskan untuk memesan makanan melalui driver ojol saja. Sate tadi yang masih sisa banyakku suruh Mas Heri yang menghabiskan. 15 menit berlalu pesananku akhirnya datang. Permisi, assalamualaikum. Sudah datang pesananku. Segera ku bayar pesananku, tak lama menunggu. Segera ku santap nasi padang pesananku. Perut sudah sangat lapar sekali. Nasi padang dengan porsi kuli habis ku santap seorang diri. Lapar banget ya? Ya iyalah mas. Sekarang laparku 2 kali lipat karena aku sedang menyusui. Gak bagi-bagi ya? Kan mas sudah makan sate tadi 2 porsi lagi. Kan beda, kamu makan nasi padang, mas juga makan sate padang. Tak ingin beradu mulut denganku, Mas Heri segera pergi ke kamar lalu tidur. Aku juga ingin tidur. Habis makan aku akan tidur lah. Hari ini melelahkan sekali. Rasanya besok aku ingin tidur seharian tanpa melakukan apa-apa. Keesokan hari jam sudah menunjukkan pukul 7:30. Mas Heri belum bangun juga. Mas, bangun, sudah jam 7:30. Saut Mas Heri dengan santai. Kamu gak kerja mas?
Aku mulai kesal dengan jawabannya yang cuma berdiam saja. Ku guncang-guncang badannya agar dia terbangun. Mas, apa sih? Ganggu aja. Kok hari ini Mas Heri jadi kembali ke mode dasar? Susah dibangunin, terus suka marah-marah. Mas, kamu gak kerja, nanti kamu telat. Ganggu banget sih ini orang. Gak ada kerjaan lain apa? Bangun Mas, kerja. Bangsat, gak usah ganggu aku, pergi sana. Aku tersentak, tak percaya dengan apa yang dia ucapkan barusan. Apa katanya? Bangsat, untukku. Ada apa ini? Kenapa dia jadi berubah brutal lagi? Apa jangan-jangan gak bisa ini. Pasti gara-gara sate semalam dia jadi kembali seperti semula. Gak boleh. Ini gak boleh terjadi. Aku buru-buru bangun lalu membersihkan diri ke kamar mandi. Sendu masih tidur, aku segera menuju ke rumah Mbak Darti. Mbak Darti? Nilam, ada apa? Pagi-pagi udah kemari, mau minta gula. Mbak, mentang-mentang punya gula di rumahnya. Aku ada perlu sama Mbak penting. Bentar ya, aku beresin itu dulu, piring kotor. Aduh, nanti aja Mbak, ini cuma sebentar kok. Yaudah sini masuk. Aku masuk ke rumah Mbak Darti, kebetulan rumahnya sepi. Suaminya sudah pergi bekerja, anaknya sudah pergi sekolah. Ada apa nih Lam? Kata kamu penting banget. Mbak, Mas Heri sudah kembali ke mode semula. Maksud kamu? Iya Mbak, pagi ini dia udah berubah kayak dulu lagi, bicara kasar sama aku. Padahal kemarin dia masih baik sama aku, masih mesra. Tapi tiba-tiba pagi ini dia bilang ke aku bangsat. Padahal aku cuma bangunin dia aja. Loh. Kok bisa seperti itu? Memangnya apa sebabnya? Apa kamu melakukan sesuatu? Sebenarnya tadi malam aku dikasih sate sama Mas Heri Mbak. Apa? Sate? Astaga Nilam, kamu tahu kan itu pantangan bagi orang yang pakai susuk. Aku tahu Mbak, tapi Mas Heri maksa aku buat makan sate. Untung gak sampai aku telan, cuma kukunya saja lalu aku buang. Sama aja Nilam, sate itu udah masuk ke mulut kamu. Kamu kok bisa teledor begitu? Gimana sih? Maafin aku Mbak, aku benar-benar gak bisa melawan Mas Heri. Apalagi dia sampai memaksa aku biar makan. Sampai-sampai tangan aku dipegang sama dia Mbak, biar aku gak kelawan. Mbak Darti geleng-geleng kepala mendengarkan penuturanku. Entahlah, jika dia mau marah padaku, aku terima. Semua sudah terjadi. Berarti susuk yang kamu pakai udah luntur khasiatnya. Gak ada efek lagi sama si Heri. Aduh, jadi apa yang udah aku perjuangin selama ini sia-sia Mbak? Yaitu salah kamu sendiri Nilam. Aku udah wanti-wanti kamu berkali-kali, tapi kamu sendiri yang langgar. Aku udah gak bisa berbuat apa-apa lagi Nilam. Apa kita kembali ke dukun itu lagi Mbak? Gak bisa Nilam. Tanya dukun itu udah metong alias koit. Meninggal Mbak. Ya iyalah, masa iya dong sih. Aku juga kaget pas tahu dukun itu metong. Kupikir aku mau masang susuk juga buat nundukin suamiku, tapi dia keburu koit. Jadi deh. Aduh, gimana dong Mbak? Aku mau Mas Heri kembali baik sama aku. Aku gak mau dia kasar dan beringas lagi kayak dulu. Ya mau gimana lagi nih Lam? Aku gak tahu. Apa gak ada dukun lain Mbak? Ada sih, tapi aku gak kenal dukun di sini. Kalau daerah kota pasti bayarannya mahal, berpuluh kali lipat sama yang di kampung aku. Terus apa kamu sanggup bayarnya? Enggak Mbak. Ya aku juga enggak. Aku pulang ke rumah dengan hati hampa. Ternyata dukun yang dulu memasang susuk di tubuhku sudah meninggal. Bagaimana ini? Nilam. Teriak Heri membuat Sendu terkejut lalu menangis kencang. Ada apa sih Mas? Kenapa teriak-teriak? Kan Sendu jadi nangis. Kamu dari mana aja sih? Dari tadi aku panggil kok gak jawab. Heri mulai menampakkan sifat aslinya lagi. Nilam merasa sedih dan murung. Sia-sia saja dia memasang susuk jika akhirnya Heri kembali seperti dulu. Aku di samping rumah Mas, bersih-bersih. Kamu kan bisa cari aku keluar, ngapain teriak-teriak di samping Sendu? Aku lapar, buatkan aku makanan. Tapi di rumah gak ada apa-apa yang bisa dimasak Mas, cuma ada beras sama garam. Selama ini kamu ngapain aja sih? Kenapa kamu gak belanja?
Aku biasanya kan beli makanan udah mateng, Mas. Aku repot ngurus sendu sendirian, Mas. Makanya aku gak masak. Harry mendengus kesal. Mungkin dia baru sadar selama ini ia begitu sayang sama Nilam, sehingga masak pun Nilam tak usah. Setiap hari membeli makanan yang sudah matang. Kamu mau tahu pokoknya, aku mau makan cepet. Sana beli aku makanan. Tapi Mas, sendu lagi nangis. Gimana kalau kamu aja yang beli? Oh, ngajak berantem ya pagi-pagi. Nilam tak ingin berdebat dengan Harry. Diambilnya gendongan jarik lalu sendu digendongnya. Nilam beranjak untuk membeli makanan untuk Harry. Sendu, jangan nangis lagi ya nak. Mama mau beli sarapan dulu ya, ucap Nilam sambil mengecup kening sendu. Bayi mungil itu seperti mengerti ucapan ibunya. Perlahan-lahan bayi itu mulai diam dalam gendongan ibunya. Nilam mau kemana? Tanya Bu Sri tetangga Nilam yang sedang belanja sayur sama kang sayur keliling. Mau beli sarapan Bu. Jelek sekali dia. Siapa namanya? Sendu Bude. Jangan Bude atuh, ketuaan. Panggil Bu Serik saja ya. Masa ibunya manggil ibu, anaknya juga panggil ibu? Bude lah. Ya wes lah. Apa aja yang penting jangan uak. Yo, Cahayu, kami pergi dulu ya Bude. Mau beli sarapan dulu, udah lapar. Ya wes, beli lebih yo. Minta duit lah. Orang nek. Nilam melanjutkan langkah menuju kedai Wak Dewi penjual nasi gurih. Dulu Harry sangat suka nasi gurih buatan Wak Dewi ini. Semenjak hamil dan melahirkan, Nilam hanya di rumah saja. Sudah lama Nilam tidak keluar rumah jalan-jalan pagi. Nilam, udah lama gak nampak. Ya Wak, nunggu habis bersalin. Berapa bulan udah anakmu? 3 bulan setengah Wak. Oh ya, mau pesan nasi gurih? Iya Wak, 2 ya, pakai telur dadar 1, pakai ikan 1. Oke, tunggu sebentar ya. Wak Dewi dengan cekatan membungkus nasi gurih satu persatu. Setelah selesai membungkus nasi, langsung diserahkan kepada Nilam. Berapa Wak? Masih kayak dulu, 20.000 saja. Ini Wak. Makasih, sama-sama. Nilam langsung pulang ke rumah. Tiba di rumah, Nilam langsung kena omel sama ayahnya Sendu. Assalamualaikum, ucap Nilam ketika tiba di rumah. Lama banget sih. Kemana aja kamu? Ya aku gak kemana-mana kok, beli nasi sama Wak Dewi. Kok lama sekali? Aku udah kelaparan dari tadi. Aku gak bisa jalan cepet Mas, aku kan gendong Sendu. Sini, aku lapar. Tanpa menunggu lama, Harry langsung menyambar nasi bungkus di tangan Nilam. Tabiat buruknya sudah kembali seperti dulu. Nilam terlihat lesu dan kurang semangat. Ditaruhnya Sendu dalam sofa bayi, Nilam ingin menyantap nasi gurih yang ia beli tadi. Belum juga masuk nasi ke dalam mulutnya, Harry lagi-lagi membuat Nilam kesal. Nilam, ambilkan aku handuk, aku mau mandi. Kamu kan bisa ambil sendiri sih Mas. Aku lagi mau makan, cepet. Nilam akhirnya mengalah. Ia tak sanggup mendengar suara teriakan Harry seperti suara halilintar. Nih handuknya, jangan panggil lagi ya, aku mau makan. Makan. Kerja sana, jangan makan saja yang bisa. Nyesek. Begitulah yang dirasakan Nilam. Jika satu kata saja keluar dari mulutnya, maka akan jadi masalah buat Harry. Lebih baik Nilam diam saja daripada ribut. Nilam sarapan pagi dengan hati nelangsa. Bayangan rumah tangga bahagia kini akan sirna setelah kesalahannya melakukan pantangan dari dukun tempat ia memasang susuk. Kini tak ada lagi suami yang baik dan perhatian. Yang tinggal hanya suami kasar, egois, dan temperamental. Singkatnya 3 tahun pun berlalu. Sendu kini telah berumur 3 tahun. Bayi kecil itu kini sudah menjadi balita yang lucu dan menggemaskan. Wajahnya cantik mirip ibunya. Sedangkan Harry makin hari makin menunjukkan sifat buruknya. Berkali-kali Nilam ingin kabur dari rumah karena tak tahan dengan perlakuan buruk suaminya. Mas, aku minta uang belanja. Yang ku kasih kemarin kemana? Ya sudah habis Mas. Mana cukup 50.000 untuk 2 hari. Makanya kamu kerja dong, jangan cuma minta duit saja. Mas, kalau aku kerja Sendu sama siapa? Ya kamu bawalah. Masa aku yang bawa sih? Gimana aku mau kerja kalau Sendu gak ada yang jaga Mas? Alasan saja. Kamu kan bisa kerja di rumah. Jualan apa kek? Jangan cuma makan tidur aja kerjanya. Oke, aku mau jualan, kasih aku modal. Modal apaan? Ya modal biar aku usaha, biar aku bisa jualan.
Gimana aku bisa jualan kalau nggak ada modalnya? Nih, aku kasih 100 buat modal kamu. 100.000 mana cukup mas? Terus kamu mau minta berapa? 1 juta? Uang dari mana aku? Kamu kan kerja mas, ya dari gaji kamu lah. Oke, nanti waktu aku gajian aku kasih 1 juta. Tapi ingat, jangan minta uang belanja lagi sama aku. Oke? Loh, kok kamu gitu sih mas? Mana ada orang jualan langsung untung, kan butuh proses. Banyak sekali bacot. Pusing aku dengar ocehan kamu. Lebih baik aku berangkat kerja. Harry berangkat kerja dengan hati kesal. Bagaimana tidak, bagi-bagi istrinya sudah ngajak adu mulut dengannya. Apalagi Harry tipe orang yang mudah panas dan temperamental. Sedikit saja kena langsung emosian. Nilam tinggal di rumah dengan sendu, hatinya sedih. Suaminya makin lama semakin menyakiti hatinya. Pernah ia ingin pergi meninggalkan Harry, tapi dia tak tahu harus kemana. Apalagi dia sudah punya anak. Kasihan anaknya jika Nilam pergi tanpa uang sepeser pun. Suara sendu membuyarkan lamunan Nilam. Sendu kini sudah bisa bicara dan jalan. Nilam tidak kesusahan lagi harus menggendongnya kemana-mana. Iya sayang, ada apa? Mama kok kenapa sedih? Enggak sayang, Mama enggak sedih. Mama cuma lagi banyak pikiran. Mama mikirin apa? Mama mikirnya mau jualan apa sayang, biar kita punya uang banyak. Kalau kita punya uang banyak, kita bisa beli es krim ya Ma? Iya sayang, Sendu mau es krim. Mau Mah? Nanti Mama beli ya. Iya Mah, warna pink ya Mah? Iya sayang. Sendu selalu menjadi obat bagi Nilam. Di saat hatinya sedih dan luka, selalu ada tawa dan senyum manis Sendu yang mengobati hatinya. Nih, buat modal kamu. Ingat ya, kamu gak usah minta lagi uang sama aku. Berapa ini mas? Ya hitung sendirilah. Kamu kan bisa ngitung. Masa aku juga yang ngasih, aku juga yang ngitung. Ya Allah mas, tinggal bilang saja berapa nominalnya, susah amat. Aku gak punya waktu, aku sibuk. Harry segera pergi meninggalkan Nilam seorang diri. Nilam menghitung satu persatu jumlah uang berwarna merah yang diberikan suaminya. 2,5 juta, kira-kira aku bisa jualan apa dengan uang segini ya? Nilam berpikir keras bagaimana dia harus menggunakan sebaik mungkin uang tersebut. Nilam segera mengambil gawai lalu membuka aplikasi YouTube. Kemudian ia mencari jenis usaha apa yang modalnya sedikit tapi untung banyak. Ada banyak pilihan yang ia dapati. Cilok, cigor, cimol, cilung, pentol, pop ice, es jelly, buah bola-bola, dan masih banyak pilihan-pilihan lainnya. Pilihan Nilam jatuh pada es jelly buah bola-bola. Menurutnya ide usaha ini tidak ribet, apalagi Nilam memiliki seorang balita. Menjelang siang, Nilam segera ke pasar untuk membeli bahan dan alat yang ia perlukan untuk usaha barunya. Sendu ia titipkan pada Mbak Darti, tetangganya yang paling dekat. Aku minta tolong titip Sendu sebentar ya Mbak. Aku mau belanja ke pasar. Jadi kamu jualan? Jadi Mbak, doain ya Mbak, semoga jualanku laris. Amin. Emang kamu mau jualan apa Lam? Es jelly buah bola-bola Mbak. Aku gak pernah dengar Lam. Kamu tahu dari mana? Ya dari YouTube toh Mbak. Sekarang kan sudah gampang. Apa-apa tinggal buka HP aja. Nanti bagi aku resepnya ya. Mbak mau jualan juga? Jangan sama-sama lah Mbak, nanti gak laku jualanku. Gak usah takut nih Lam, aku gak bakal jualan di samping kamu kok. Rencana aku mau jualan untuk bulan puasa aja. Nilam berangkat ke pasar seorang diri. Sendu sudah dititipkan pada Mbak Darti. Sesampainya di pasar, Nilam membeli alat dan bahan yang ia butuhkan untuk usaha barunya. Berapa semuanya Mbak? 325.000. Nilam mengeluarkan sejumlah uang yang disebutkan oleh penjual. Setelah barang yang ia butuhkan telah ia beli, Nilam pun segera pulang ke rumah. Assalamualaikum Mbak, ini ada kue cubit buat Mbak Darti. Makasih banyak loh Nilam, dibelikan kue segala. Sendu gimana Mbak? Rewel kah? Enggak kok, dia anteng, tuh lagi bobo. Mbak Darti menunjuk Sendu yang sedang terlelap di kamarnya. Makasih banyak ya Mbak. Kalau gak ada Mbak, aku gak tahu mau nitip Sendu sama siapa. Udah gak usah sungkan, kita ini udah kayak saudara loh. Sudah senang kita sama-sama ya.
ya kan? Mumpung Sendu lagi bobo, yuk kita makan kue cubit, Mbak. Nilam menikmati kue cubit bersama Mbak Darti. Sesekali mereka tertawa, bercanda, sesekali Nilam terlihat sedih. Mbak Darti selalu menyemangati Nilam. Kamu gak usah sedih toh, kan ada aku. Kalau ada apa-apa kasih tahu aku, jangan sungkan-sungkan. Iya Mbak, maaf ya selama ini aku banyak repotin sampean. Ngomong apa toh Lam? Kamu itu udah kayak adik aku loh, jangan ngomong gitulah. Hari mulai beranjak, Nilam membawa pulang Sendu ke rumah. Segala perlengkapan memasak sudah Nilam siapkan. Kini Nilam sudah siap membuat es jelly. Bahan-bahan untuk es jelly diracik oleh dengan hati. Mulai dari merebus jelly, membuat susu, hingga hal-hal kecil seperti plastik dan sedotan, semua sudah Nilam siapkan. Aku sudah siap untuk berjualan, semoga berhasil, amin. Sendu masih tidur. Nilam membereskan teras rumahnya, mengeluarkan meja dan kursi, serta mengeluarkan alat yang diperlukan untuk usaha es jelly-nya. Akhirnya selesai juga. Tak lupa Nilam memasang sebuah spanduk di depan rumahnya. Es jelly, bola-bola Mama Sendu. Para tetangga mulai berdatangan, mereka sibuk bertanya banyak hal. Nilam, kamu jualan sekarang? Iya Mbak, mampir ya. Jualan apa? Berapaan? Es jelly bola-bola, 5 ribuan. Oh, pesan satu. Oke, tunggu sebentar ya Mbak. Nilam dengan telaten meracik es jelly bola-bola. Nilam mengambil satu buah cup, lalu memasukkan sedikit es, lalu memberikan sedikit selasih mutiara, dan tak lupa ia menambahkan kuah susu. Es jelly bola-bola sudah siap. Ini Mbak, es jelly bola-bolanya. Ini uangnya. Makasih ya Mbak, akhirnya jualanku laku juga. Enak juga ya jelly bola-bolanya, manis dan gurih. Mendengar testimoni salah satu pembeli, tetangga yang lain ikutan memesan es jelly Nilam. Aku pesan satu Nilam, aku juga. Aku 2 ya. Iya sabar ya bu ibu, satu-satu. Pembeli makin lama makin banyak yang datang. Meski kewalahan, Nilam tampak senang melayani pembeli. Enak ya es jelly bola-bolanya, manis dan seger. Makasih Mbak, besok beli lagi ya. Ya aku pulang dulu ya, bentar lagi ayah anak-anak pulang. Setelah mendapatkan es bola-bola, tetangga Nilam satu persatu pulang. Nilam terlihat senang karena es jelly bola-bolanya laris manis di hari pertama ia jualan. Hehehe, laris manis Tanjung Kitung ya. Alhamdulillah Mbak. Mbak mau? Bolehlah, aku pesan satu ya. Siap Mbak, sebentar ya. Nilam meracik es jelly bola-bola untuk Mbak Darti. Tetangganya satu ini sangat penasaran dengan rasa es jelly buatan Nilam. Ini Mbak es jelly-nya. Waduh, makasih ya Lam. Mbak Darti menyeruput es jelly. Mantep Lam, seger, manis. Makasih Mbak. Hari mulai menjelang petang, Sendu sudah terbangun, jualan Nilam akhirnya habis. Habis alhamdulillah, ucap Nilam seraya tersenyum bahagia. Besok buat yang banyak ya Lam. Kalau nggak habis gimana? Kasih buat aku aja. Menjelang maghrib, Heri akhirnya pun pulang. Laki-laki itu sedikit kaget melihat teras rumahnya sudah berubah menjadi lapak jualan es milik Nilam. Gitu dong, ucap Heri ketika memasuki teras rumahnya. Kamu udah pulang Mas? Mana es jelinya, aku mau coba. Habis Mas. Wah. Baru hari pertama jalan udah habis. Memang punya bakat jualan kamu dek. Gak salah kan aku suruh kamu usaha. Tapi Mas, tapi apa? Sendu gak ada yang jaga. Kan sambil jualan kamu bisa jaga dia. Tadi pagi aku ke pasar belanja untuk bahan jualan. Sendu aku titip sama Mbak Darti. Kasihan kalau aku bawa. Di sana rame, panas-panasan lagi. Kasihan kalau Sendu ikut. Kalau dia mau sih gak apa-apa. Kalau dia gak mau, ya kamu bawa aja. Kan bisa kamu yang jagain Mas. Boleh, aku gak usah kerja lagi. Jangan gitu dong Mas. Lagian kamu nyuruh aku jagain anak. Kewajiban aku kerja, bukan jaga anak. Heri mulai menaikkan suara tanda ia marah. Mas, aku gak nyuruh kamu jagain anak. Aku cuma minta kamu bantuin aku saat aku ke pasar. Gak lama kok, 1 jam udah selesai. Mau bagaimanapun Nila meminta tolong, Heri tetap bersikeras tak mau menjaga anak.
Padahal Sendu adalah anaknya, darah dagingnya juga. Sudahlah, jangan ajak berdebat, aku capek tahu. Harry beranjak meninggalkan Nilam yang masih menunggu jawaban. Hati Nilam mulai sedih. Baru saja ia merasakan senang, sekarang malah kembali lagi ke masa kelam. Masa-masa Harry belum terkena mantra. Atau kalau enggak, aku kasih aja dia mantra lagi ya, mana tahu dia akan kelebak-kelebak lagi. Desis Nilam dalam hati. Rencana Nilam ia akan memberikan mantra atau jambi-jambi dalam kopi milik Harry. Biasanya setelah diberikan kopi yang berisi mantra, sikap Harry akan berubah 180 derajat. Nilam segera menuju ke dapur. Ia ambil satu cangkir lalu menyeduh air panas. Mumpung Harry masih di kamar mandi, Nilam harus gerak cepat. Jangan sampai Harry melihat gerak-geriknya. Setelah kopi siap diseduh, Nilam segera merapalkan mantra ke dalam kopi Harry. Gak tahu ini apa ini, baca mantra apa. Pokoknya Nilam meniup ajian mantra ke dalam kopi Harry. Seolah senyum tersungging di ujung bibir Nilam. Nilam yakin Harry akan kembali ke sedia kala. Mas, panggil Nilam dengan lembut. Ini kopinya, sini. Kebetulan aku belum ngopi. Harry mengambil secangkir kopi pemberian Nilam. Tak menunggu lama, Harry langsung menyeruput kopi yang sudah dimantrai itu. Gimana mas kopinya? Enak, pas, makasih ya. Nilam tersenyum penuh kemenangan. Ia menunggu sampai Harry meminum kopi sampai tandas. Dihabiskan ya mas. Harry kembali menyeruput kopi pemberian Nilam. Ia tak sadar jika kopi yang diberikan oleh istrinya itu adalah kopi yang sudah diberikan jambi-jambi. Sedikit demi sedikit kopi akhirnya tandas tak tersisa. Nilam tersenyum melihat kopi buatannya dihabiskan. Nah gitu dong. Nilam mengambil cangkir kopi yang sudah kosong. Tapi di saat tangan Nilam akan mengambil kopi, tangan Harry langsung mencekatnya. Mas, malam ini kita ke ladang ya. Aku sudah lama tidak membajak sawahmu. Nilam mengerti betul apa maksud suaminya itu. Dalam hati Nilam tertawa bahagia. Begitu cepat reaksi mantra yang ia tiupkan tadi. Tapi mas, aku masih capek. Tadi aku jualan sambil jagain Sendu. Tak apa-apa, biar mas yang pijitin ya. Beneran? Ayo, sekarang. Kapan lagi? Baru jam 8 mas. Loh, emang kenapa? Apa masalahnya? Nanti kalau Sendu terbangun gimana? Ya makanya jangan berisik. Ayo. Nilam akhirnya nurut juga. Ia harus menuruti permintaan suaminya yang tak sabar lagi. Harry tak tahan lagi ingin segera membajak sawahnya. Malam yang sepi mereka lalui dengan penuh keringat. Harry rupanya tak cukup sekali. Ia minta lagi dan lagi hingga Nilam kewalahan melayaninya. Mas, udah ya aku capek. Tanggung deh, dikit lagi. Udah berapa kali ini malah minta lagi, udah dong mas. Sekali lagi ya. Nilam pun akhirnya mengalah. Ia menuruti keinginan sang suami yang seperti singa buas yang kelaparan. Inilah efek dari perbuatan Nilam. Ia tak sadar telah melakukan hal yang akan membuatnya menyesal. Ya ampun, lelah banget. Udah berkali-kali kok gak cukup-cukup sih. Shh, udah, diam baik. Entah berapa kali sudah mereka melakukannya, hingga Nilam tergeletak berdaya seperti orang pingsan. Harry yang telah mencapai keinginannya akhirnya berhenti lalu tertidur pulas. Keduanya sudah tak berdaya. Di tengah lelapnya tidur, Nilam mendengar suara handphone Harry berbunyi. Awalnya Nilam tak peduli, tapi suaranya berulang-ulang. Akhirnya Nilam bangun lalu meraih benda pipi tersebut. Halo, siapa ini? Malam-malam nelpon Mas Harry. Tanya Nilam to the point. Mas Harry-nya mana? Ucap seorang perempuan di seberang sana. Perempuan gatal, ngapain kau telepon laki orang tengah malam? Gak ada kerjaan kau ya? Bentak Nilam dirasuki amarah. Istri mana yang tak cemburu jika ada wanita lain yang menelpon suaminya tengah malam? Apalagi Nilam baru saja menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Belum habis rasa lelahnya, tiba-tiba ada wanita lain menghubungi suaminya. Tak ada jawaban dari seberang sana. Tak lama kemudian sambungan pun diputuskan. Siapa wanita gatal ini? Malam-malam nelpon suami orang. Awas saja ya kalau kau ganggu suami aku. Belum tahu kamu siapa aku. Nilam berusaha pelan agar tidak membangunkan anak dan suaminya. Pagi hari Nilam bangun lebih cepat. Ia menyiapkan makanan dan juga membersihkan rumah.
Saat suaminya bangun, Nilam terlihat sudah wangi dengan rambut masih basah. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.